Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Dalam beberapa tradisi keagamaan, termasuk diantaranya adalah Yahudi, Islam, Kristen, dan beberapa ajaran agama yang lain, Adam dipercaya sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yang karena kesepian maka Tuhan memutuskan untuk menciptakan pendampingnya, yang dalam beberapa versi pendamping itu diberi nama Hawa. Hawa kemudian membujuk Adam untuk melakukan dosa. Dosa yang dimaksud bisa diterjemahkan secara implisit ataupun eksplisit, tetapi narasi yang paling umum diceritakan adalah bahwa di taman itu, di tempat tinggal Adam dan Hawa itu ada sebuah pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, tetapi Hawa justru malah membujuk Adam supaya memakan buah itu. Dan karena itu Tuhan murka dan kemudian menjatuhkan Adam dan Hawa ke bumi, dan mereka beranak pinak, dan jadilah kita sekarang. Nah, sebagian dari kalangan feminis ini kemudian marah-marah dengan cerita seperti ini. Ya, tentu saja pertama karena diceritakan di situ bahwa Hawa atau perempuan itu adalah diciptakan dari Adam dan untuk mendampingi Adam, dan kemudian bahwa Adam mendapatkan hukuman dan kutukan itu adalah gara-gara godaan dari Hawa gitu. Jadi ini sudah lengkap dari awal sampai akhir, dari kebaikan sampai keburukan itu semuanya adalah gara-gara Hawa gitu. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita menemukan versi yang sebaliknya, bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara setara. Tidak ada satu yang dibuat oleh tulang rusuk yang lain, tidak ada, tetapi semuanya diciptakan berasal dari gambar rupa Tuhan itu sendiri. Nah, ini adalah versi yang tidak populer, tetapi di kalangan mistik ini cukup diterima. Bahwa sebenarnya ya, Hawa itu adalah istri kedua Adam. Istri pertamanya adalah Lilith. Tapi jangan dulu marah-marah, simak videonya sampai tuntas, kita akan menemukan banyak bahasan. Yuk kita mulai. Barang yang memiliki akses terhadapnya, silahkan sekarang buka Alkitab, kitab Kejadian 1 pasal 27. Di situ ada sebuah keterangan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan rupa dirinya, rupa Tuhan dari tanah, dan itu sebenarnya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi langsung berpasangan di situ. Tapi coba kemudian Baraya loncat lagi ke Kejadian 2:22. Baraya di situ dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan Adam sebagai bentuk dari rupanya. Jadi satu aja Adam. Tetapi kemudian Adam merasa kesepian, maka Tuhan menciptakan dari tulang rusuknya Hawa, seorang perempuan yang akan menjadi pendampingnya, dan dalam konteks ini menjadi pasangan yang lebih inferior dari dirinya. Nah, menurut Baraya, apakah ini menunjukkan pada sosok yang sama, yaitu Hawa? Tidak mungkin, karena kalau misalkan Baraya cek di Kejadian yang 1, Baraya akan menemukan bahwa sebenarnya perempuan itu serupa, yaitu terbuat dari tanah, statusnya sama, tidak inferior, dan sama-sama gambaran Tuhan. Sedangkan yang kedua, perempuan yang kedua justru digambarkan diciptakan bukan dari tanah, tapi dari tulang rusuk Adam. Dan karena itulah maka dia harus menjadi pendamping dari Adam gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita mengasumsikan bahwa kitab Kejadian itu disusun secara kronologis, berarti 1 dulu baru 2, maka dan kemudian kita asumsikan bahwa dia adalah ayat yang suci dan benar, dan bahwa dia berasal dari Tuhan yang esa, dan seterusnya, maka kita terpaksa untuk menafsirkan bahwa di sini sebenarnya ada 2 orang wanita yang digambarkan. Wanita yang pertama hanya dituliskan seperti itu dan kemudian dirahasiakan atau tidak disebutkan selanjutnya. Sedangkan yang kedua menjadi awal mula dari narasi panjang tentang awal mula manusia ada di bumi. Kan begitu. Nah, kalau misalkan yang kedua sudah jelas disebut Hawa, karena secara eksplisit disebut bahwa di situ namanya Hawa atau Eve, yang pertama itu siapa? Nah, para mistikus Yahudi itu sebenarnya sudah lama menafsirkan ini, bahwa yang pertama itu namanya adalah Lilith. Dan Lilith itu sebenarnya adalah perempuan pertama yang secara fisik dibuat oleh Tuhan dengan saripati
yang saripati bahan yang sama seperti Adam dan sama seperti gambaran Tuhan. Tetapi diceritakan di sini bahwa Lilith itu tidak suka kalau dia disebut sebagai secondary sex, atau bahwa dia harus nurut, patuh, tunduk pada Adam. Tidak mau. Dia menganggap bahwa dirinya setara dengan Adam. Dia tidak mau berbaring di bawah Adam karena dia setara gitu. Nah, pemberontakan ini kemudian menyebabkan Adam dan Hawa berantem, berkelahi, dan ketika sudah dibujuk pun Lilith menolak untuk kembali dan memutuskan untuk menjadi iblis walaupun dia harus keluar dari sorga. Barulah setelah itu Tuhan melihatnya dan mengevaluasi, dalam tanda kutip ya, mengevaluasi kebijakannya, dan kemudian ya sudah, kalau misalkan Adam dan Hawa tidak mau rukun gara-gara dua-duanya tidak mau jadi yang inferior, maka saya akan menciptakan pendamping Adam sebagai makhluk yang lebih inferior, yang lebih lemah, yang lebih tidak berdaya baik secara fisik maupun secara mental. Maka dibentuklah wanita dari tulang rusuk Adam yang kemudian diberi nama Hawa. Jadi Hawa dalam konteks ini bukan istri pertama Adam, tetapi yang kedua, dan bahwa dia dibuat memang secara kodrati, dalam tanda kutip, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Adam agar menjadi seorang yang superior. Nah, bagaimana kalau misalkan kisah Hawa berikut-berikutnya yang inferior itu kita sudah tahu, tetapi bagaimana kisah dari Lilith itu? Lilith memutuskan untuk kabur dari sorga, dan kemudian dia ngambek tidak mau pulang apapun yang terjadi. Bahkan ketika beberapa malaikat, 3 orang malaikat diutus oleh Tuhan untuk membujuknya, dia tidak mau. Tetapi kemudian ada masalah yang lebih besar berikutnya, yaitu bahwa yang tidak suka dengan keberadaan Adam bukan hanya Lilith, tetapi juga malaikat atau rajanya malaikat, atau yang paling baik atau yang paling soleh, yang namanya itu adalah Samael, atau dalam tradisi Islam juga disebut sebagai Azazel atau Azazil. Nah, Samael ini itu memutuskan atau komplain sama Tuhan, saya sudah beribu-ribu tahun mengabdi, dan saya pikir saya adalah malaikat yang terbaik. Bagaimana ceritanya kemudian diwujudkan satu makhluk baru yang kemudian dikasih oleh Tuhan lebih darinya, yaitu Adam itu. Samael tidak suka, dan karena ketidaksukaan itu dia protes sama Tuhan, dan ketika dia protes sama Tuhan tidak digubris, maka dia turun ke bumi, atau memang secara sengaja dilemparkan ke bumi, dan jadilah dia iblis. Dalam konteks ini sebenarnya Samael pun dianggap sebagai representasi dari demokratisasi atau demokrasi, di mana Tuhan yang sangat otoriter dan memenuhi keinginannya semuanya sesuka hati, itu kemudian dikomplain oleh seseorang yang ingin menjadi seorang demokrat. Begitulah kurang lebih. Maka kalau misalkan Baraya lihat sebagian dari narasi-narasi satanik, itu digambarkan bahwa sistem ketuhanan, sistem teologi itu sudah lama pudar seiring dengan naiknya demokrasi, karena demokrasi menggantikan monarki. Jadi artinya dalam hal ini orang-orang yang komplain, orang-orang yang protes, orang-orang yang ingin hak-haknya didengar itu sudah menang di atas orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling berkuasa. Ada beberapa narasi seperti itu dari kelompok-kelompok satanik tertentu. Kalau tidak salah di Satanic Bible juga ada cerita yang seperti ini. Tetapi apapun itu, kita kembali ke cerita awalnya. Nah, Samael yang tidak suka dengan keputusan Tuhan untuk menciptakan Adam, akhirnya juga bertemu dengan Lilith. Nah, pertemuan mereka berdua akhirnya menciptakan sebuah persekongkolan bahwa mereka itu adalah korban dari sebuah otoritas. Kemudian mereka berkomplot dan menciptakan sebuah skema pengkhianatan. Samael itu memutuskan untuk datang menyusup ke sorga, kemudian membujuk Hawa. Karena Hawa itu inferior, diciptakannya inferior, maka dia pun didorong dan sangat mudah untuk dihasut untuk memakan buah terlarang dan membawa Adam untuk mengikuti perbuatan jahatnya. Begitu. Dan akhirnya berhasil. Karena apa? Ya karena Hawa itu inferior, jadi dia gampang dibujuk, dan Adam itu sangat kesepian tanpa Hawa, jadi Adam juga sangat lemah terhadap Hawa, gitu kan. Skenarionya itu benar-benar cerdas gitu dalam konteks pemberontakan Samael ini. Sedangkan Lilith juga melakukan hal yang sama. Lilith itu ketika dibujuk oleh para malaikat untuk kembali, Lilith mengatakan bahwa saya bersumpah saya tidak akan kembali lagi ke surga apapun yang terjadi. Dan
karena saya hidup di bumi dan saya memusuhi Adam, maka anak-anak Adam akan saya serang dan saya bertanggung jawab terhadap kematian-kematian anak Adam. Begitulah kurang lebihnya. Nah, tetapi kemudian si malaikat juga bersumpah dan mengutuk, kalau kamu memang seperti itu, maka kamu harus bersedia bahwa setiap hari 100 anak kamu akan mati. Ya nggak apa-apa, 100 anak saya setiap hari mati, gak apa-apa, selama saya juga bisa membunuh dengan jumlah yang sama 100 anak Adam setiap hari yang dilahirkan di bumi. Ya, begitulah kutuk-kutukannya itu ya. Nah, itu kemudian menyebabkan bahwa Lilith itu kemudian menyusup lagi ke sorga, kemudian menemui Adam yang sedang tertidur, dan dia, maaf ya, mungkin nggak usah digambarkan, tapi dia mencuri sperma Adam dan kemudian memasukkannya ke dalam rahimnya. Dan akhirnya maka yang dilahirkan oleh Lilith berikutnya itu adalah setengah manusia, setengah iblis. Begitu. Jadi yang dikorbankan akhirnya 100 orang mati dan sebagainya itu bukan sepenuhnya anak-anak setan, tetapi anak setan dan anak manusia. Kendati begitu, Lilith itu juga memiliki anak dari Samael, karena pada akhirnya mereka berpasangan gitu. Nah, perkawinan antara Lilith dan Samael itulah yang akhirnya melahirkan Baphomet. Makhluk yang digambarkan berupa kepala kambing, berbadan pria tetapi memiliki payudara, mohon maaf, dan ya seterusnya seperti yang digambarkan oleh kaum-kaum satanik begitu. Nah, Baphomet itu adalah anak dari Lilith dan Samael, yang dalam demonologi satanik itu digambarkan bahwa di akhir zaman dialah yang akan memanggal Yesus Kristus ketika dia turun untuk kedua kalinya. Begitu gambaran dari demonologi orang-orang satanik gitu ya. Ya, tetapi balik lagi bahwa ini sebenarnya adalah tafsiran, dalam arti bahwa sebenarnya teks-teksnya di dalam Alkitab tidak ada. Di dalam Al-Quran juga lebih tidak ada lagi. Di mana-mana juga tidak ada. Tetapi bahwa di dalam Alkitab itu ada sebuah void soal penciptaan Hawa yang tadi itu, maka banyak orang khususnya dari penafsir Yahudi dan para mistikus Yahudi yang kemudian menerjemahkan itu sebagai Lilith. Gitu. Jadi gimana dong, Lilith itu sebenarnya ada atau tidak? Nah, ini pertama ada beberapa hal yang harus diklarifikasi di sini, karena kebanyakan masyarakat kita mungkin akan menjadi emosi kalau misalkan mendengar ini. Tapi mari kita jelaskan beberapanya di antaranya ya. Pertama, saya mohon maaf kepada orang Garut dan orang Pandeglang, teman saya namanya Lilis. Karena Lilith itu sebenarnya dalam beberapa aksen pengucapan itu kadang-kadang disebut Lilith, Lilito, Lilisem, atau bahkan juga Lilis. Jadi kalau yang namanya Lilis itu berarti setan. Rajanya ibu dari para setan. Ya, saya mohon maaf ya, bukan seperti itu. Jadi mohon yang itu jangan di ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kitab ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Alkitab kanonik. Adanya itu dalam Alkitab tapi yang berbahasa Ibrani. Jadi di dalam Alkitab yang berbahasa Ibrani itu kan ada Yesaya 34. Nah, di situ ada kata-kata Lilith. Tetapi kata Lilith di situ juga tidak harus merujuk pada sosok seperti yang diceritakan tadi, bahwa dia adalah perempuan istri pertama Adam yang begini dan begitu, nggak ada. Dalam Yesaya digambarkan bahwa sebenarnya Lilith itu adalah binatang malam. Ya, bisa burung hantu, bisa serigala, pokoknya binatang malam. Jadi tidak disebutkan, mungkin ejaan yang lebih enaknya itu adalah beast, tapi beast yang female gitu, yang seperti itulah. Dan kalau misalkan kita juga misalkan mencari terjemahan Alkitab yang lain, misalkan yang paling populer Septuaginta gitu ya, yang paling banyak diterima, di situ juga disebutkan itu adalah binatang buas, bukan perempuan jahat atau perempuan iblis gitu. Atau misalkan dalam Alkitab berbahasa Latin atau Alkitab Latin itu disebut monster. Ya, jadi mau beast, mau monster atau apa, tapi itu tidak merujuk pada perempuan yang kemudian menjadi iblis dan sebelumnya menikah dengan Adam. Itu nggak ada ceritanya yang seperti itu gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan Baraya lihat tafsiran yang saya ceritakan panjang tadi, itu bukan berasal dari Alkitab, bukan berasal dari kitab suci manapun, tetapi itu berasal dari tafsiran-tafsiran. Nah, tapi kalau tafsiran-tafsiran seperti itu kenapa bisa dijelaskan secara panjang lebar dan terkait dengan satanik, demonologi dan sebagainya? Nah, ini sumber yang saya jelaskan tadi, narasi yang saya panjang jelasin tadi itu berasal dari alfabet Sirak. Itu adalah sebuah kitab tradisi, ya, kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi tahun 700-an, tahun 800-an di era kejayaan Islam kemungkinannya. Kenapa di era kejayaan Islam kemungkinannya? Karena di situ ada narasi. Jadi dalam alfabet Sirak itu sampai disebutkan gini nih, Daud atau Raja David
itu pernah bersembunyi di sebuah goa, dicari-cari sama musuh tapi nggak ketemu karena si mulut goa itu ditutupi oleh sarang laba-laba. Nah, baraya pasti yang muslim pasti familiar dengan kisah itu, karena itu sebenarnya adalah kisah Nabi Muhammad yang dikejar-kejar dan kemudian bersembunyi di dalam gua dan kemudian ada laba-labanya. Nah, tetapi kenapa itu bisa masuk ke dalam tradisi Yahudi? Itu kemungkinannya adalah bahwa tradisi Yahudi itu mengambil kisah dari perjalanan Nabi Muhammad. Makanya ditulis sekitar tahun 700-an sampai 1000 Masehi dan diperkirakan itu ditulisnya di Irak, maka wajar kalau misalkan itu mengambil kisah-kisah Nabi Muhammad. Kan begitu. Nah, jadi cerita yang tadi itu digambarkan, dituliskan, dinarasikan dalam alfabet Sirak, dan kitab itu oleh para ilmuwan sudah disepakati sebagai cerita random. Jadi cerita yang memasukkan banyak sekali unsur-unsur cerita dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, dan dari berbagai latar sejarah yang berbeda-beda gitu. Jadi itu adalah kitab yang campur aduk gitu. Jadi kitab itu memang dihargai oleh kalangan mistikus Yahudi dan kemudian kalangan mistikus secara umum, yaitu memang dihargai. Tetapi para sejarawan tidak menganggap bahwa kitab ini adalah kitab yang memiliki otoritas tertentu untuk bisa memahami apa-apa yang terjadi di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Begitu kitab alfabet Sirak itu. Lagian kalaupun misalkan kita harus menerjemahkan Lilith, kan Lilith itu sebenarnya bukan berasal dari tradisi Yahudi, tetapi dari tradisi Mesopotamia. Dan dalam tradisi Mesopotamia, Lilith itu digambarkan sebagai ya semacam kuntilanak gitu loh. Ya, sebenarnya kita tidak bisa menerjemahkan kata per kata kalau misalkan kita alihnya dari bangsa yang lain, dari latar waktu yang lain, itu sangat kesulitan. Tetapi anggaplah bahwa itu adalah Lilith, itu adalah roh wanita gitu. Roh wanita yang selalu terkait dengan kegelapan, terkait dengan malam, terkait dengan sesuatu yang menakutkan dan sebagainya gitu. Jadi Lilith digambarkan sebagai makhluk setan atau mengerikan yang berhubungan dengan kegelapan dan sebagainya, yaitu ada dalam kebudayaan Mesopotamia. Jadi kemungkinan alfabet Sirak juga selain ngambil dari tradisi Yahudi, dari tradisi Islam, dan dari cerita-cerita rakyat dan sebagainya, termasuk juga dari cerita-cerita Mesopotamia. Makanya saya sebut tadi ini adalah kitab yang agak random gitu. Jadi sebenarnya Lilith itu ada nggak? Ya enggak. Tapi sebenarnya ada. Nah ini semoga jadi cerita plot twist gitu ya. Bisa nggak sih saya bikin cerita plot twist? Sebenarnya gini Baraya, kan saya jelaskan tadi bahwa Lilith itu tidak ada di mana-mana. Bahkan di kitab-kitab suci, di Alkitab juga tidak ada kecuali yang berbahasa Ibrani dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya ada, tapi bukan di Alkitab, tapi ada di naskah tertua yang berhubungan dengan Yesus, yaitu apa? Gulungan Laut Mati. Jadi di Gulungan Laut Mati itu ada bagian yang namanya itu adalah Song of Sage, for a Sage gitu. Jadi lagu-lagu untuk para sage gitu, sage mode gitu. Nah di situ justru digambarkan bahwa Lilith itu memang ada, namanya juga Lilith, dan dia itu adalah setan malam atau iblis gitu. Jadi disinilah akhirnya disebutkan bahwa dia itu benar-benar secara eksplisit disebut sebagai bagian dari iblis atau bagian dari sesuatu yang harus ditakuti sehingga harus dibuatkan mantra untuknya begitu. Jadi ada kemungkinan bahwa cerita inilah yang kemudian menjadi inspirasi atau sumber dari alfabet Sirak gitu. Benar gak sih seperti itu? Saya agak sedikit menjelaskan begini ya, bahwa saya mohon maaf ya, tapi memang secara historis begini. Alkitab itu yang tertua saja, yang kanonik itu ditulis seratusan lebih tahun setelah Yesus wafat. Nah, sedangkan Gulungan Laut Mati itu ditulis diperkirakan di waktu yang bersamaan dengan keberadaan Yesus. Bahkan dia ditulis ketika Yesus masih hidup, Gulungan Laut Mati itu. Nah, di dalamnya ada cerita tentang Lilith. Maka cerita tentang Lilith di dalam Gulungan Laut Mati itu secara historis akan lebih diperhatikan oleh para ilmuwan gitu. Ya walaupun terjemahannya kita masih akan sangat sulit gitu, tetapi karena dia ditulis di waktu yang bersamaan, maka ini adalah kisah Lilith itu berarti seharusnya ada dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Kristen. Dan karena tradisi Yahudi memang sudah ada di situ, walaupun itu juga menjadi kontroversi terkait dengan benar atau tidaknya, apakah dia adalah sosok yang nyata atau hanya sebuah isyarat dan sebagainya. Tetapi di Kristen yang sekarang tidak ada, itu justru sebenarnya di yang paling awalnya ada gitu. Nah begitu, tapi itu sekali lagi itu adalah kisah Lilith, bukan apakah Lilith itu benar atau tidak adanya. Cuman sekali lagi kita berbicara tentang mitologi, kita berbicara tentang kebudayaan, berbicara tentang kisah-kisah folklore gitu.
Jadi apakah Lilith itu ada? Ya ada, itu teman saya yang orang Pandeglang. Orang Garut. Maaf ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.